Kita seringkali mendengar bahwa Amerika Serikat ingin memisahkan diri dari China, tetapi tidak pernah dilakukannya. Amerika Serikat juga kerap kali memberitakan kepada rakyatnya bahwa China adalah musuh dan ancaman. Hal ini tentu tidak memungkinkan untuk melakukan bisnis di antara kedua negara. Akan tetapi Amerika Serikat tidak pernah benar-benar mengakhiri perdagangannya dengan China. Dan kegilaan yang semakin meningkat dengan mencoba menghentikan banyak perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan China. Lantas, kenapa CEO Apple menolaknya bahkan pergi mengunjungi Beijing? Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas bagaimana CEO Apple pergi ke China di saat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Dan mengapa gembar-gembor bahwa Amerika Serikat akan memisahkan diri dari China. Tetapi data terbaru menunjukkan perdagangan di antara mereka mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022. Ketegangan hubungan antara China dan Amerika Serikat sudah berlangsung bertahun-tahun. Amerika Serikat telah mencoba untuk memisahkan diri dari China dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perdagangan China dengan negara lain. Akan tetapi, upaya Amerika Serikat selalu terlihat tidak berhasil. Di satu sisi, Amerika Serikat mencoba untuk menghentikan negara lain melakukan perdagangan dengan China. Sementara di sisi lainnya, Amerika Serikat sendiri tidak dapat hidup tanpa China. Amerika Serikat tidak memiliki pasar lain untuk menyediakan barang sebanyak yang disediakan China. Amerika Serikat sepertinya menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap China. Media-media di Amerika Serikat juga telah menunjukkan kepada kita semua bahwa China adalah musuh dan ancaman bagi Amerika Serikat. Tetapi mereka tidak berbicara kenapa masih harus mengimpor barang dari China. Data terbaru menunjukkan perdagangan di antara mereka mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022. Perdagangan barang bilateral antara kedua negara naik menjadi 690,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor ke China meningkat sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 153,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor produk China naik sebesar 31,8 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 536,8 miliar dolar Amerika Serikat, dan data ini menurut Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gagasan decoupling atau mengurangi ketergantungan timbal balik di berbagai bidang berbanding terbalik dengan realitas perdagangan di lapangan. Dan anehnya, tidak ada yang menanyakan akan hal ini di Amerika Serikat. Sebaliknya, pemerintah Amerika Serikat menjadi semakin gila dengan menghentikan perusahaan yang berbasis di Amerika untuk bekerja sama dengan China. Pada dasarnya, semua perusahaan swasta tidak dibuat untuk menghadapi kekacauan politik. Perusahaan-perusahaan ini didirikan untuk mendapatkan untung, dan mereka bebas untuk melakukan perdagangan dengan siapapun dan dimanapun. Amerika mencoba untuk menghentikan perusahaan bekerjasama dengan China, termasuk mencoba menghentikan para CEO perusahaan untuk mengunjungi China. Akan tetapi, CEO Apple datang ke acara tersebut. Sebagian besar media barat bahkan tidak memberitakan kedatangan ini di media mereka, dan sangat sedikit channel yang berbicara tentang kehadiran Cook di event tersebut. Seperti momen ketika CEO TikTok dicecar di sidang Kongres Amerika Serikat, sementara CEO Apple disambut dengan antusias oleh orang-orang di toko andalannya di China. Ini menunjukkan bahwa China adalah negara yang benar-benar mempraktikkan perdagangan yang adil dan bebas. Pemerintahan Biden bahkan telah menuntut agar pemilik TikTok menjual saham perusahaan mereka atau menghadapi larangan dari Amerika Serikat. Dan Kementerian Perdagangan China merespon dengan mengatakan bahwa penjualan paksa TikTok akan sangat merusak kepercayaan investor global di Amerika Serikat. Limit it as much as possible, more than what you're doing now. We invest a significant amount in our content moderation work. I shared that number in my written I know testimony. you're investing, Yes. but what steps are you taking? Congressman, I'm reiterating the commitment
Internally, in all my priorities, which is public to my employees, safety has always been a priority. This company is a picture-perfect example of why this committee in Congress needs to take action immediately to amend Section 230. Forcing the sale of TikTok merely on the basis of its investors' nationality, while ignoring the product and its service, will seriously damage the confidence of investors from all over the world, including China, to invest in the United States. Bukankah kebijakan seperti ini akan merugikan dirinya sendiri? Meningkatnya ketegangan politik antara Amerika Serikat dan China tentu akan membuat para pemilik perusahaan berbasis di Amerika Serikat merasa takut untuk mengunjungi China. Mereka tahu bahwa ini akan menyulitkan mereka untuk hidup di Amerika Serikat. Tetapi mengapa Tim Cook datang ke China di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik? Kunjungan Cook ini tentu telah mengangkat alis di beberapa kalangan, mengingat perang dagang dan teknologi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China. Di tengah masalah ini dan ketidaksepakatan perdagangan yang lebih luas antara Washington dan Beijing, Apple dilaporkan melirik India sebagai pusat manufaktur alternatif potensial untuk iPhone 14. Namun, banyak analis mengatakan bahwa meskipun Apple dapat menambah keragaman pada basis pasokannya, Apple kemungkinan akan terus bergantung pada China untuk waktu yang lama. Apple dan China telah tumbuh bersama selama 3 dekade terakhir. Apple memiliki rantai pasokan yang sangat besar di Tiongkok, juga memiliki App Store yang sangat berkembang pesat. Apple telah menghasilkan banyak pendapatan dari China, karena China adalah pasar yang sangat besar di Asia. Dengan kata lain, memasuki pasar China ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk perusahaan seperti Apple, China adalah negara yang sangat penting. Walaupun CEO Apple sangat tahu ketegangan antara China dan Amerika Serikat, akan tetapi bisnis tidak dapat diabaikan. Cook adalah seorang pengusaha, dan beliau sangat peduli dengan bisnisnya, dan kedatangannya ke China telah menunjukkan bahwa walaupun terjadi ketegangan antara China dan Amerika Serikat, China tetap melakukan bisnis yang adil dengan Apple. Fakta bahwa Amerika Serikat berusaha membatasi perusahaannya hanya akan memiliki efek negatif, karena dengan membatasi kebebasan perusahaan untuk berbisnis dengan siapapun, maka tentu juga akan membatasi potensi dan juga membatasi keuntungan. Tetapi setelah kunjungan Tim Cook, tampaknya Amerika Serikat telah gagal menghentikan orang untuk bekerja sama dengan China. Memang tidak banyak orang yang tahu betapa ketergantungannya Amerika Serikat pada impor dari China. Mungkin jika mereka mengetahui seberapa besar ketergantungan Amerika Serikat pada China, mereka akan menyadari kekeliruannya akibat menyerap informasi yang salah. Banyak orang juga tidak menyadari betapa mereka sangat bergantung pada produk China, tetapi di sisi lain mereka sangat membenci China. Dan itu terjadi hingga saat ini di negara kita. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.